kepada saudara Ihsan Karismawan SSCME. Ihsan? Oh iya Pak, kedengaran nih? Oh kedengaran. Gambarnya Oke. kelihatan gambarnya. Oh begitu. Kelihatan di gambarnya kan? Ada di kelihatan Pak? Oh kelihatan gak gitu. Oke. Jadi saya perkenalkan dulu beliau alumni kimia UNHAS, sekarang ketua FOSA ya. Oh iya Pak. Fukuoka Overseas Student Association, jadi ketua asosiasi mahasiswa asing di seluruh Fukuoka. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak WR1 sama Bapak WR4 telah beri kesempatan untuk hadir pada seminar kali ini. Terus yang saya hormati juga Pak Dekan Unhas yang telah bantu saya juga untuk selesai waktu saya di Unhas, dan untuk Pak Armin yang telah banyak share tentang pengalaman sebelum saya datang ke sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin karena waktunya cuma 5 menit, saya akan persingkat saja. Mungkin nanti teman-teman setelah saya mungkin akan share tentang bagaimana dari segi mereka dapat beasiswa. Kalau saya agak bagi sedikit karena waktu saya datang betul-betul kosong tanpa beasiswa. Waktu saya datang di Jepang betul-betul saya hanya bawa uang tiket terus sama uang semester tahun pertama atau uang masuk. Uang semester saya tidak bawa. Jadi mungkin teman-teman bertanya terlalu nekat untuk datang di Jepang waktu itu. Bukan nekat, karena itu memang dari sebelum saya selesai di Unhas memang sudah dedikasikan untuk harus ke Jepang, dan saya butuh 1 tahun untuk kumpul dana untuk bisa lanjut ke sini. Dan pengalaman saya untuk sampai saat ini, karena saya di Unhas termasuk yang lama selesai di Unhas, karena saya sangat sering bergulat di organisasi di Unhas itu sendiri. Dan saya ketika datang di Jepang itu sangat berkecil hati. Mungkin teman-teman yang datang sini lebih mengandalkan dari segi akademisi, tapi saya sendiri dari segi niat dan pengalaman saja. Karena betul-betul tidak bisa bahasa Jepang, hanya bisa bahasa Inggris. Dan waktu itu saya hanya bawa berkas TOEFL. Dan itu saja datang sini, karena waktu saya pertama datang, saya angkatan pertama yang dari kimia. Sebelum saya tidak ada yang dari jurusan-jurusan lain. Kebanyakan dari QTech itu dari jurusan matematika. Makanya lebih mudah informasinya mengalir dari senior-seniornya. Kalau saya betul-betul datang, saya tidak tahu pembimbing saya mau cari di mana. Itu pun saya datang di sini baru saya cari pembimbingnya. Jadi buat lihat list kampus, terus lihat yang mana interest sama penelitiannya, terus kirim email. Terus dapat balas dari sensei, kemudian setelah ketemuan buat presentasi tentang apa proyek saya waktunya bachelor. Kalau waktu itu sensei saya buat saya hubungi 2 profesor waktu itu, kedua-duanya terima, cuman yang satunya lebih mengarah ke komputasi sekali, dia menggunakan komputer. Yang satu yang sekarang saya dalami ini lebih ke dia hybrid, kita gunakan in silico bioinformatik. Kita gunakan metodologi komputer, kemudian saya juga gunakan metodologi dari biologi seperti culture cell. Dan waktu itu saya terima, kemudian setelah terima dia tanya bagaimana fundingnya, pendanaan, karena betul-betul saya tidak ada beasiswa, dan saya saja bilang oh ya mungkin family bisa support, tapi saya tahu mungkin family mungkin tidak bisa support waktu itu. Tapi karena saya pikir oke lah, mungkin kita bisa, banyak teman-teman mungkin yang mau datang sini berpikir mungkin kita bisa part time job. Ya itu lagi ya, kadang kita tidak bisa menggampangkan tentang hal itu, karena kalau mungkin teman-teman pintar bahasa Jepang oke lah, part time job mungkin banyak dan mungkin bisa atur waktu. Tapi kalau kita terbatasi sama masalah bahasa, itu lain cerita, karena kita hanya bisa betul-betul pilih yang tidak menggunakan skill bahasa, contohnya kayak cuci piring di belakang di restoran. Dan waktu itu betul-betul saya sangat bersyukur masuk di kampus, dan bagusnya di kampus Jepang itu dia ada istilah menjo. Menjo itu semacam pemotongan biaya dari dana pajak pemerintah. Jadi mahasiswa asing boleh mengajukan menjo, pemotongan biaya. Nominalnya bisa pemotongan 25%, 50% sampai 100%.
artinya gratis. Dan itu betul dipilih nanti sama kampus, di kampus yang tentukan siapa yang dapat dan berapa persen didapat. Alhamdulillah waktu saya datang, karena saya hanya bawa uang SPP dan uang masuk waktu itu hampir sama nominalnya, dan saya hanya bawa salah satunya. Jadi saya ajukan menjo waktu itu, kemudian dapat uang SPP tidak harus bayar, dan saya hanya bayar uang masuk waktu itu. Tapi yang bagusnya di Jepang waktu saya datang, karena kita di Indonesia itu kita bayar dulu di kampus, kemudian kita masuk kampus. Di Jepang, di pendidikan Jepang waktu itu memang kita diberi kesempatan, kita bisa masuk kampus. Kemudian masalah pembayaran itu, saya start bulan 4, 2016, dan pembayarannya itu bulan 8. Jadi kita diberi range time untuk peluang untuk membayar. Itu bagusnya. Dan setelah itu ya kita menjo, kemudian Pak Baito, mungkin teman-teman nanti setelahnya mungkin bertanya, mungkin bagi share yang dapat jaso dari Indonesia itu mungkin agak lebih mudah masalah keuangan, tapi betul-betul saya survive dari awal di sini tanpa ada bantuan apapun. Tapi alhamdulillah karena Jepang memang orangnya friendly, yang penting kita baik, mereka juga feedbacknya baik. Karena saya basicnya memang suka organisasi waktu itu, karena saya pikir saya tidak terlalu punya banyak skill, jadi saya join di organisasi kampus juga. Di sini saya aktif dan sempat jadi ketua di QTech juga tahun yang lalu, dan itu menurut saya sangat impact ke bagaimana saya bisa dapat bantuan beasiswa sampai sekarang. Pada akhirnya saya dapat beasiswa, kemudian dapat informasi di mana tempat kerja yang bagus, itu semua dari kampus. Karena saya bantu pihak kampus untuk arrange mahasiswa internasional di sini, kemudian informasi ke saya juga tidak pernah lewat. Dan karena itu juga saya aktif sampai di sekarang di bidang seperti Pak Armin tadi katakan. Kalau mungkin teman-teman yang KKN datang mungkin tahu tentang PIS. PIS itu Fukuoka International Student Support Center. Saya juga dapat informasi Pak Armin melalui PIS waktu itu. Saya email PIS, kemudian PIS rekomendasikan bahwa ada dosen Indonesia dari Makassar yang sering datang ke Fukuoka, namanya Pak Armin, yang bisa saya kontak untuk informasi tentang kuliah di Fukuoka. Dan betul-betul di PIS itu saya akrab, kemudian di dalam PIS itu dia punya organisasi sendiri, independen organisasi yang urus international student. Saya sempat join dari beberapa tahun lalu, sekarang sudah menjadi ketuanya. Dari informasi itu saya bisa dapat banyak informasi-informasi lain, karena saya pikir dengan pengalaman organisasi saya seperti itu, mungkin saya bisa dapat lebih banyak peluang untuk tetap tinggal jadi researcher, dapat pekerjaan. Dan memang betul di organisasi itu banyak yang menyumbang, yang sebagai influencer anggotanya itu orang-orang dari ternama, tentunya seperti dari dekannya Kyushu University, sama yang punya Nishi Nippon, yang punya Panasonic. Sempat ketemu juga alhamdulillah dan ditawari beberapa, tapi karena di penelitian saya sebenarnya saya sangat ingin sekali untuk kembangkan bidang saya ini di Indonesia. Kenapa? Karena research penelitian saya itu khusus di bidang tuberkulosis. Saya ambil tuberkulosis, penyakit TBC, karena Indonesia adalah peringkat kedua dunia setelah India pasiennya. Dan sampai sekarang obatnya sangat, kalaupun ada treatmentnya itu sangat mahal, dan setelah terjadi mutasi virus sampai sekarang sehingga obat-obat generasi pertama tidak bagus lagi. Kemudian saya beberapa kali coba untuk, sebenarnya saya kemarin waktu saya balik beberapa tahun lalu, saya coba untuk mencari biar sensei saya bisa dapat kolaborasi dengan UNAS, karena tahun lalu sensei saya dapat kolaborasi dengan pemerintah India, khususnya dari Delhi University. Memang untuk bidang tuberkulosis, India produce paper paling banyak di dunia, dan itu banyak rekomendasi paper-paper saya. Dan saya harapnya sih Indonesia juga termasuk UNHAS bisa, karena saya cek di website beberapa bulan yang lalu bahwa Indonesia punya 4 lab tuberkulosis, salah satunya itu ada di UNHAS yang terakreditasi internasional diketahui. Saya mau seandainya bisa, saya ingin kolaborasi dari lab saya kemudian dengan UNHAS, sehingga ada jembatan untuk kedepannya
bisa bisa untuk datangkan mahasiswa lagi lebih banyak di sini. Lebih banyak mahasiswa Indonesia sebenarnya ini lebih bagus karena community di sini betul-betul kita dari background yang berbeda kemudian kumpul di tempat yang sama itu saling membantu. Apalagi kalau sama-sama alumni dari Unhas kan. Kemudian saya juga sempat aktif di PPIF Fukuoka, PPI Fukuoka. Kalau tidak salah itu 2 tahun yang lalu ketuanya itu dari Unhas juga, itu Bang Ikram. Saya tidak tahu dia sekarang jadi dosen di Makassar di universitas mana, tapi dia itu pulang sebagai doktor. Dia dari Unhas, alumni kehutanan. Jadi teman-teman mungkin bertanya bahwa ternyata di Jepang bisa juga tanpa beasiswa. Sebenarnya sih kalau saya sarankan untuk menikmati hidup di Jepang dan betul-betul fokus sama research itu ya cari beasiswa dan belajar bahasa Jepang. Tapi untuk teman-teman yang mungkin dengan ekonomi rendah dan tetap punya mimpi, semua pasti ada jalan. Dan tidak tertutup bahwa kalau mau cari sains dari Indonesia pun sekarang bisa secara online, bisa email, terus cari informasi sains dia penelitiannya apa, apakah relevan sama penelitian kita. Mungkin seperti itu ataukah sudah 5 menit? Okay. Nanti teman-teman yang di belakang saya yang tambahkan, terima kasih. Terima kasih banyak Saudara Ihsan. Jadi saya ingat sekali pertama kali sebelum berangkat Jepang itu bolak-balik ke ruangan saya konsultasi, penuh kekhawatiran, tapi setelah diyakinkan ya alhamdulillah berhasil dan baik ya.